Ketika kapal merah putih berlayar membawa harapan menuju Gaza, tak ada yang tahu bahwa di dalamnya tersembunyi rahasia besar. Kapten Arga, pemimpin tangguh yang menyimpan luka masa lalu. Dr. Laila, relawan muda berhati lembut yang siap mempertaruhkan nyawanya. Letnan Bayu, anggota Kopassus yang menyamar demi melindungi misi. Serta Nadia, jurnalis idealis yang membawa bukti rahasia tentang blokade Israel. Namun di tengah Laut Tengah, sinyal misterius muncul dan misi kemanusiaan berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Siapa pengkhianat di atas kapal itu? Dan apa yang sebenarnya mereka sembunyikan dari dunia? Jangan lupa subscribe channel YouTube Pena Ella. Tekan tombol like, tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, dan tonton videonya sampai selesai biar kalian gak ketinggalan kisah menegangkan dan penuh makna ini. Langit sore di pelabuhan Tanjung Priok tampak muram. Ombak berdebur pelan, seolah ikut menahan napas menyaksikan pemandangan tak biasa. Sebuah kapal besar bertuliskan Kapal Merah Putih bersiap meninggalkan dermaga. Di dek utama, bendera Indonesia berkibar lemah ditiup angin laut. Di sekelilingnya, puluhan relawan berdiri dengan wajah tegang. Sebagian menunduk, sebagian berdoa. Dr. Laila menggenggam erat tas medisnya. Ia baru berusia 27 tahun. Tetapi sorot matanya menyimpan keteguhan yang sulit ditemukan bahkan pada orang yang jauh lebih tua. Sejak kecil, ia bermimpi menjadi penyembuh bagi mereka yang terluka oleh perang. Kini, mimpinya itu ada di depan mata, namun dengan risiko yang mungkin menghapus namanya dari dunia. Di sebelahnya berdiri Nadia Prameswari, jurnalis muda yang dikenal dengan liputan tajam dan berani. Ini tidak membawa senjata, hanya kamera dan catatan kecil. Tapi di dalam flash disk yang tersembunyi di kalungnya, tersimpan rekaman eksklusif tentang pelanggaran kemanusiaan di Gaza. Rekaman itu bisa mengguncang dunia, dan ia tahu banyak pihak tak menginginkan itu tersebar. Dari kejauhan, langkah sepatu berat terdengar mendekat. Seorang pria berperawakan tegap, berambut cepak, berhenti tepat di depan mereka. Wajahnya keras, tapi ada kehangatan di balik tatapan matanya. "Saya Letnan Bayu, pengawas keamanan misi ini," katanya singkat. Suaranya dalam, penuh wibawa. Ia mengenakan seragam sipil, tapi siapapun yang memperhatikan cara jalannya akan tahu, ini bukan orang biasa. Di balik identitasnya sebagai pengamat logistik, Letnan Bayu adalah anggota Kopassus yang ditugaskan secara rahasia. Pemerintah tak pernah secara resmi mengakui keberadaannya di kapal ini. Namun ia tahu tugasnya bukan sekadar menjaga, melainkan memastikan kapal dan para relawan bisa tiba di Gaza dengan selamat. "Tenang saja, dokter," katanya pelan sambil melihat ke arah Laila yang masih ragu. "Kapal ini mungkin kecil, tapi semangat orang-orang di dalamnya lebih besar dari ombak manapun." Laila mengangguk pelan. Namun di dalam hatinya, rasa takut dan keyakinan saling bertarung. Tak jauh dari mereka, Kapten Arga Prasetyo berdiri di ruang kendali kapal, menatap peta digital di layar navigasi. Pria paruh baya itu sudah puluhan tahun melintasi lautan, namun kali ini berbeda. Ia bukan hanya membawa kargo, melainkan harapan sebuah bangsa. Arga masih ingat pesan terakhir istrinya sebelum ia berangkat. "Jangan jadikan laut sebagai tempat pelarian dari masa lalu. Jadikan ia jembatan untuk masa depan." Kata-kata itu menancap dalam di pikirannya. Ia tahu di antara ratusan ton bantuan di kapal ini, obat, makanan, selimut, terselip sesuatu yang jauh lebih berat, doa-doa manusia yang menanti uluran tangan. Pukul 7 zaman tepat, sirene pelabuhan berbunyi. Semua relawan naik ke kapal. Suara tangis keluarga terdengar dari pinggir dermaga. Ada yang melambaikan tangan, ada yang hanya bisa menatap tanpa kata. Kapal perlahan bergerak, meninggalkan daratan dan memasuki Cakrawala Jingga. Nadia menyalakan kameranya, merekam setiap detik keberangkatan. "Untuk sejarah," katanya pelan, "agar dunia tahu. Masih ada orang yang mau berjuang bukan untuk perang, tapi untuk damai." Bayu berdiri di belakangnya, memperhatikan. "Kau yakin siap dengan semua ini, Nak?" Nadia menoleh dengan senyum samar. "Kau pikir aku datang untuk jalan-jalan? Aku datang untuk menyaksikan kebenaran." Bayu tertawa kecil, tapi tatapannya tetap tajam. "Kadang, kebenaran bisa membunuh lebih cepat daripada peluru." Malam pertama di laut terasa tenang. Angin membawa aroma asin bercampur dengan rasa rindu pada tanah air. Di ruang makan sederhana, para relawan duduk melingkar. Ada yang membaca doa, ada yang bernyanyi pelan lagu Tanah Airku. Namun suasana damai itu hanya bertahan beberapa jam. Di ruang komunikasi, operator radio bernama Raffi mendeteksi gangguan sinyal. Ia mencoba menyesuaikan frekuensi, tapi menemukan sesuatu yang aneh. Gelombang asing memantul dari koordinat yang tidak dikenal. "Kapten,
Ada interferensi di jalur timur, lapornya. Kapten Arga bergegas ke ruang radio. Gangguan dari satelit? Bukan, Pak. Ini sinyal yang dikirim dari arah kapal kita sendiri. Arga tertegun. Apa maksudmu dari kapal kita? Raffi menelan ludah. Seseorang mengirim sinyal pendek berkode, seolah memberi posisi kita ke pihak luar. Kamar komunikasi langsung diselimuti keheningan. Di layar, sinyal itu muncul dan menghilang dalam interval tak beraturan, seperti seseorang mencoba menyembunyikan jejak. Arga tak ingin membuat panik awak kapal. Ia memanggil Letnan Bayu secara pribadi. Bayu, aku butuh kau menyelidiki ini secara diam-diam. Jangan ada yang tahu, termasuk awak medis. Bayu mengangguk. Saya mengerti, Kapten. Ia tahu, sejak awal misi ini tidak sesederhana yang tampak. Di dek atas, Dr. Laila berdiri sendirian menatap bintang. Angin laut menampar lembut wajahnya. Nadia mendekat sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Kau tidak bisa tidur juga? Tanyanya. Laila menggeleng. Aku memikirkan pasien di Gaza. Anak-anak yang tak punya rumah sakit, tak punya obat. Kadang aku bertanya, apa semua ini cukup? Nadia tersenyum kecil. Yang penting kita datang. Dunia mungkin diam, tapi kita tidak. Kata-kata itu membuat Laila sedikit tenang, meski hatinya masih dihantui firasat buruk. Dari bawah geladak, Bayu berjalan perlahan menyusuri lorong sempit. Ia memeriksa setiap ruang logistik, mencari kemungkinan perangkat komunikasi tersembunyi. Lampu berwarna kuning redup dan suara mesin kapal bergetar lembut di dinding baja. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah peti logistik terbuka sedikit padahal seharusnya terkunci. Bayu menyalakan senter kecil. Di dalamnya bukan makanan atau obat-obatan, melainkan modul elektronik berantena pendek terhubung pada baterai cadangan. Seseorang telah menanam pemancar rahasia. Bayu menutup peti perlahan, menandainya dengan kapur. Ia tak ingin gegabah. Kalau ini benar kerjaan mata-mata, ia harus tahu siapa yang menaruhnya dan untuk siapa sinyal itu dikirim. Menjelang dini hari, Kapten Arga kembali ke ruang kemudi. Di layar radar, titik-titik kecil muncul di kejauhan. Ia mengerutkan kening. 3. 4 objek bergerak ke arah barat laut, gumamnya. Mungkin kapal patroli. Namun, menurut rencana pelayaran, mereka belum seharusnya berada di area pengawasan manapun. Bayu datang tak lama kemudian, wajahnya serius. Ada sesuatu yang harus Anda tahu, Kapten, katanya. Sebelum ia sempat melanjutkan, alarm peringatan berbunyi pelan. Indikasi radar mendeteksi objek mendekat cepat. Arga menatap layar lagi. Mereka bergerak dalam formasi segitiga. Itu bukan kapal dagang? Bayu menatap tajam. Kalau bukan kapal dagang, berarti mereka tahu kita di sini. Di luar, langit mulai berubah dari hitam ke biru tua. Ombak memukul lambung kapal keras dan tak bersahabat. Para relawan masih tertidur, belum tahu bahwa bahaya sudah mengintai dari kejauhan. Di ruang tidurnya, Nadia terbangun oleh getaran halus dari mesin. Ia meraih kameranya dan keluar ke dek. Dari horizon timur, ia melihat cahaya samar berkedip. Ia mengarahkan lensa ke arah itu, memperbesar zoom. 3 titik cahaya bergerak dalam barisan, semakin lama semakin jelas. Kapten, sepertinya ada kapal lain, bisiknya pelan sambil merekam. Bayu muncul dari balik pintu kendali, memegang teropong. Ya, dan mereka bukan sekadar lewat. Laila yang baru bangun mendekat, wajahnya pucat. Apa yang terjadi? Arga menjawab tanpa menoleh. Kita baru saja masuk wilayah yang tidak diinginkan siapapun untuk dilalui. Angin berembus kencang. Di kejauhan, terdengar bunyi samar, seperti suara sirene kapal perang. Di tengah ketegangan itu, Letnan Bayu menatap horizon dengan rahang mengeras. Ia tahu, gelombang pertama dari ujian mereka baru saja dimulai. Dan di atas lautan luas yang gelap, kapal merah putih melaju, membawa 1000 doa dan 1 rahasia yang bisa mengubah segalanya. Matahari muncul pelan di balik garis laut. Sinar jingga memantul di ombak, memecah keheningan setelah malam panjang yang menegangkan. Namun ketenangan pagi itu hanyalah topeng. Di baliknya, kapal merah putih menyimpan sesuatu yang mulai bergeser dari batas kemanusiaan menuju permainan bayangan. Di ruang kendali, Kapten Arga memandangi layar radar dengan mata lelah. Titik-titik misterius yang semalam terlihat kini telah lenyap, seolah menguap di telan laut. Mereka mundur atau bersembunyi, gumamnya. Letnan Bayu berdiri di belakangnya, menjawab tanpa mengalihkan pandangan. Atau mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Keduanya terdiam. Hanya suara mesin kapal yang bergetar pelan seperti detak jantung yang menandai sisa waktu. Arga menutup peta digital dan menatap Bayu. Bagaimana dengan pemancar yang kau temukan? Saya sudah amankan, Kapten. Tapi belum tahu siapa yang menaruhnya.
Perangkat itu aktif hanya 2 menit semalam. Cukup untuk mengirim koordinat. Arga mengepalkan tangan di meja. Berarti mereka tahu posisi kita sekarang. Bayu mengangguk. Saya curiga, seseorang di kapal ini bukan bagian dari kita. Sementara itu di ruang makan, para relawan mulai sarapan. Wajah mereka tampak lelah tapi bersemangat. Dr. Laila duduk di pojok, menuliskan catatan medis harian sambil menyeruput kopi. Di seberangnya, Nadia sibuk menyiapkan kamera. Dunia harus tahu, Laila, kata Nadia sambil memeriksa hasil rekaman semalam. Mereka harus tahu bagaimana nyawa dipertaruhkan demi sepotong roti dan sebotol obat. Laila tersenyum tipis. Kau tidak pernah takut, ya? Takut? Tentu saja takut, jawab Nadia dengan nada ringan. Tapi lebih takut lagi kalau aku diam. Bayu tiba-tiba muncul di pintu, menghentikan percakapan mereka. Dr. Laila, Nadia, saya butuh bicara sebentar di ruang medis. Nada suaranya tenang, tapi sorot matanya membuat keduanya menelan ludah. Di ruang medis yang sempit, Bayu menutup pintu rapat. Ia menatap mereka satu persatu. Aku tidak ingin menuduh siapapun, katanya pelan. Tapi semalam ada sinyal keluar dari kapal ini. Seseorang mengirimkan lokasi kita. Laila terkejut. Dari kapal ini? Ya, jawab Bayu. Aku butuh kerja sama kalian. Siapapun yang punya akses ke ruang logistik atau sistem komunikasi harus kita awasi. Nadia menatap Bayu tajam. Kau pikir ada mata-mata di antara relawan? Bayu tidak menjawab. Ia hanya berkata lirih. Kadang pengkhianat justru memakai wajah yang paling kita percaya. Sore hari, kapal memasuki area laut internasional. Angin mulai kencang. Awan kelabu menggulung di barat, menandakan badai kecil akan datang. Kapten Arga memerintahkan awak bersiap. Pastikan semua palka terkunci. Kita tidak tahu seberapa keras badai ini. Bayu memanfaatkan situasi itu untuk memeriksa ruang logistik lebih dalam. Ia membawa Nadia dengan alasan dokumentasi agar tak mencurigakan. Lorong menuju dek bawah gelap dan berbau besi basah. Suara mesin bergemuruh di dinding. Apa kau yakin ini ide bagus? Tanya Nadia sambil menyorotkan senter. Tidak, jawab Bayu pendek. Tapi kita tak punya pilihan. Mereka tiba di ruangan penyimpanan besar, dipenuhi peti logistik dan drum bahan bakar. Bayu berjongkok di dekat peti yang semalam ia tandai dengan kapur. Ia membuka tutupnya perlahan. Namun kali ini, isi peti itu kosong. Nadia menatapnya heran. Kau yakin ini petinya? Posisinya tepat. Harusnya di sini. Bayu menghela napas panjang. Seseorang sudah mengambilnya. Mereka saling pandang, sadar bahwa pelaku berada di kapal yang sama, dan kini tahu bahwa perbuatannya terendus. Di dek atas, badai mulai mendekat. Ombak meninggi, angin menggila, kapal bergoyang keras. Semua relawan diminta kembali ke kabin. Hujan mulai turun seperti jarum-jarum tajam. Dalam kekacauan itu, Laila tetap di ruang medis, menyiapkan perlengkapan darurat. Tapi di tengah sibuknya ia mensterilkan alat. Ia melihat sesuatu aneh di bawah ranjang lipat. Selembar kain kecil terlipat rapi. Ia menunduk dan menariknya keluar. Kain itu ternyata penutup wajah dengan tulisan asing di tepinya, huruf Ibrani. Laila terdiam. Ia menatap kain itu dengan jantung berdebar. Sebelum sempat berpikir panjang, pintu ruang medis terbuka. Seorang relawan pria bernama Yusuf, teknisi kapal yang ramah dan sering membantu, berdiri di sana dengan wajah pucat. Dokter, ada awak yang terluka di ruang mesin. Katanya terburu-buru. Laila segera mengemasi alatnya dan berlari mengikuti Yusuf. Tapi saat melewati lorong menuju ruang mesin, cahaya mati tiba-tiba. Lampu kapal padam, dan hanya tersisa suara hujan menggila di luar. Yusuf, panggil Laila. Tidak ada jawaban. Langkahnya bergema di lorong logam yang gelap. Tiba-tiba dari belakang, sesuatu bergerak cepat. Bayangan melintas di ujung mata, lalu bruk. Laila jatuh, alat medisnya berhamburan. Dalam sekejap, seseorang menutup mulutnya dengan kain basah. Aroma tajam menusuk hidungnya. Pandangannya berputar, lalu gelap beberapa jam kemudian. Petir menyambar di langit. Kapal masih berjuang melawan badai. Kapten Arga fokus menjaga kemudi, sementara Bayu berlari ke ruang medis setelah menyadari Laila tak terlihat sejak sore. Ketika ia tiba, ruangan itu kosong. Lampu bergoyang-goyang karena kapal oleng. Di meja ada secarik kain bertulisan asing yang belum sempat disembunyikan. Bayu menatapnya lama. Matanya membulat. Ini bukan tulisan acak. Ini kode unit militer Israel. Tanpa pikir panjang, ia memanggil lewat radio. Kapten, Dr. Laila hilang. Kemungkinan besar diculik seseorang di kapal. Suara Kapten Arga terdengar berat di radio. Apa? Di tengah badai seperti ini? Tidak mungkin ada yang turun ke dek bawah. Percayalah, Kapten. Ini bukan badai biasa. Seseorang memanfaatkannya untuk bergerak.
Bayu berlari menuruni tangga menuju ruang mesin. Ombak mengguncang kapal, membuat ia hampir terpeleset. Di sana, ia menemukan peti logistik terbuka lebar, dan Laila tergeletak tak sadarkan diri di sudut ruangan, terikat dengan tali kasar. Ia berlari mendekat, memeriksa denyut nadi. Masih hidup, gumamnya lega. Saat hendak melepaskan ikatan, tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang. Bayu menangkis cepat. Pisau meleset nyaris mengenai bahunya. Dalam cahaya redup, ia melihat wajah penyerangnya, Yusuf, teknisi yang tadi membawa Laila. "Kenapa Yusuf?" teriak Bayu sambil menahan serangan. Yusuf tersenyum getir. "Kau tak mengerti, Letnan. Dunia tak bisa ditolong dengan niat baik saja. Kadang kebenaran harus dijaga dengan darah." Bayu menangkis lagi. Pisau terlempar ke lantai, berputar dan jatuh ke air laut yang merembes dari dinding kapal. Mereka bergulat, saling dorong, sampai akhirnya Yusuf terpeleset dan jatuh ke tangga besi. Satu suara keras menggema, lalu sunyi. Bayu terdiam beberapa detik. Nafasnya memburu. Ia memastikan Laila aman, lalu menekan tombol komunikasi di sabuknya. "Kapten, ancaman sudah dilumpuhkan. Tapi kita punya masalah besar. Mereka menanam pemancar lain di ruang mesin. Sinyalnya aktif." Suara Kapten Arga menggema tegas di radio. "Matikan sekarang juga. Kalau sinyal itu terkirim, kita akan jadi target terbuka." Bayu mencari sumber sinyal. Di balik panel mesin, ia menemukan alat logam kecil dengan lampu merah berkedip. Ia mencabut kabelnya dengan cepat. Lampu itu padam, tapi bau terbakar memenuhi udara. Laila perlahan sadar. "Apa yang terjadi?" Bayu menatapnya lembut. "Kau aman sekarang. Tapi misi ini tidak lagi sekadar kemanusiaan. Kita sedang diawasi. Ketika badai reda, laut kembali tenang." Cahaya bulan menerpa dek kapal yang basah. Nadia berdiri sendirian, menatap langit. Ia baru saja menerima potongan rekaman dari drone kecil yang ia luncurkan sebelum badai datang. Dan di dalam rekaman itu, terlihat siluet 3 kapal hitam tanpa tanda bendera mengikuti mereka dari kejauhan. Suara langkah Bayu terdengar dari belakang. "Mereka sudah menunggu kita," katanya pelan. Nadia menatap layar rekamannya lalu berbisik, "Mungkin misi ini bukan tentang bantuan. Mungkin seseorang sengaja mengirim kita ke sini untuk memancing perang." Angin laut meniup rambutnya. Dari kejauhan, cahaya lampu kapal musuh mulai tampak di horizon, berkedip merah seperti mata iblis di kegelapan. "Kita baru saja membuka pintu menuju rahasia yang tak seharusnya diketahui dunia," ujar Bayu dengan suara berat. Dan di laut yang tampak tenang itu, kapal merah putih terus melaju, membawa harapan, pengkhianatan, dan bayangan perang yang semakin dekat. Langit pagi itu tampak kelabu, seolah laut sendiri tahu bahwa hari ini tidak akan tenang. Angin datang dari arah barat, dingin dan menusuk. Kapal merah putih melaju pelan di antara gelombang yang mulai meninggi, meninggalkan jejak putih panjang di permukaan biru keperakan. Di ruang kendali, Kapten Arga duduk diam di kursinya, matanya terpaku pada layar radar. Di pojok kiri, titik-titik kecil kembali muncul. Kali ini lebih jelas daripada semalam. 4 objek bergerak sejajar, mengikuti dari kejauhan. Arga mengetuk meja kayu dengan jarinya pelan tapi tegas. "Bayu, lihat ini," katanya. Letnan Bayu mendekat, memandangi layar dengan mata tajamnya. Kecepatan mereka konstan, jarak stabil. "Mereka tidak sekadar melintas," Arga mengangguk pelan. "Aku tahu, mereka mengawasi kita." Hening sejenak, hanya suara mesin kapal dan angin di luar. "Apa mungkin mereka kapal patroli Israel?" tanya Bayu akhirnya. "Tidak ada lambang. Tidak ada identifikasi radio." "Desert kapal bayangan," jawab Arga dengan nada rendah. Ia memutar kenop komunikasi dan mencoba memanggil. "Ini kapal merah putih, kapal bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Kami melintas di jalur damai. Mohon identifikasi." Tak ada jawaban, hanya dengung statis dari radio. Sekali lagi Arga memanggil. Masih sunyi, akhirnya suara asing terdengar samar, serak dan berlapis interferensi. "Kapal tidak berizin. Perintah berhenti. Wilayah terlarang." Kemudian sambungan terputus. Bayu langsung bersuara, "Kita tak boleh berhenti. Kalau kita berhenti di sini, mereka akan naik ke kapal." Arga menatapnya lama. "Kita bukan kapal perang, Letnan." "Benar. Tapi kita juga bukan kapal tanpa harga diri." Sementara itu di ruang medis, Dr. Laila masih lemas setelah insiden malam itu. Luka di lengannya dibalut perban tipis. Ia menatap laut dari jendela kecil. Di pikirannya masih terbayang wajah Yusuf, relawan yang ternyata mata-mata yang tewas di tangan Bayu. Nadia masuk dengan kamera di tangan. "Kau sudah bisa jalan?" Laila tersenyum tipis, hanya pusing sedikit. "Aku tak menyangka orang sebaik Yusuf bisa." Nadia menatapnya iba.
Kadang topeng kebaikan menutupi niat paling gelap. Ia menatap keluar jendela. Dan aku rasa topeng itu belum semuanya terbuka. Laila mengerutkan kening. Maksudmu? Nadia menyalakan kameranya, menunjukkan rekaman yang ia ambil dari drone semalam. 3 kapal hitam tanpa bendera. Mereka tak bergerak acak. Mereka membentuk formasi menyerupai panah, mengarah langsung ke kita. Laila menahan napas. Mereka memburu kita? Nadia mengangguk. Dan aku yakin, mereka tahu siapa yang ada di dalam kapal ini. Di dek utama, para relawan mulai gelisah. Ombak makin besar, angin berdesir aneh, membawa suara seperti siulan jauh di kejauhan. Dan mereka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ketegangan di wajah para awak sudah cukup membuat mereka cemas. Seorang relawan pria, Rizal, bertanya keras pada Bayu yang lewat. Letnan, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kita terus mengubah arah? Katanya rute aman. Bayu berhenti sejenak. Rizal, dengar baik-baik. Kita masih dalam misi damai, tapi ada ancaman di sekitar. Jangan sebarkan kepanikan. Lakukan saja tugasmu, jaga yang lain. Nada suaranya tegas tapi tetap tenang. Meski hatinya sendiri bergejolak, ia tak bisa menunjukkan rasa takut. Bayu lalu mendekati Kapten Arga di ruang kendali. Kita harus siapkan rencana darurat. Kalau mereka mendekat, kita perlu jalur alternatif. Arga menghela napas panjang. Aku sudah pikirkan, tapi kita punya masalah bahan bakar. Kalau kita berbelok terlalu jauh ke utara, kita kehabisan solar sebelum sampai Siprus. Kalau tetap di jalur ini, kita kehabisan nyawa lebih dulu. Jawab Bayu dingin. Arga terdiam. Ia tahu letnan itu benar. Menjelang sore, kabut laut turun tebal. Kapal seakan masuk ke dalam dunia abu-abu tanpa horizon. Pandangan hanya beberapa meter ke depan. Arga memerintahkan menyalakan semua lampu navigasi. Namun di tengah kabut itu, sesuatu tampak samar. Bayangan besar meluncur di sisi kanan kapal, hanya sekilas, lalu hilang. Kontak visual. Teriak seorang awak di menara pantau. Arah jam 3, jarak 500 meter. Semua orang menoleh. Kabut bergulung memperlihatkan siluet kapal hitam besar tanpa bendera bergerak diam tanpa suara. Bayu mencengkeram teropongnya. Itu mereka. Arga menyalakan sirin isyarat pendek. Siapkan komunikasi visual. Namun sebelum sempat memberi sinyal damai, kapal hitam itu menyalakan lampu sorot tajam ke arah mereka. Cahaya putih membelah kabut, menyilaukan seluruh dek. Suara keras terdengar dari pengeras suara mereka. Dalam bahasa Inggris patah-patah. This is a restricted area. Stop your engine immediately. Arga menatap layar radar. 2 kapal lain muncul dari sisi kiri dan belakang. Mereka terkepung. Di ruang medis, Laila menggenggam salib kecil dari ibunya. Bukan karena ia takut mati, tapi karena ia takut gagal menyelamatkan orang lain. Ya Tuhan, lindungi semua di kapal ini, bisiknya lirih. Nadia masuk tergesa. Laila, cepat ke dek. Mereka mungkin akan naik ke kapal. Laila langsung mengambil tas medisnya. Kalau ada korban, aku tidak akan bersembunyi. Keduanya berlari ke atas, melawan angin yang kini berteriak seperti serigala laut. Di sana, para relawan sudah membentuk barisan, menutupi barang-barang bantuan dengan terpal. Bayu berdiri di depan mereka, tubuhnya tegak, wajahnya keras. Tidak ada yang menyerang duluan. Serunya lantang. Kita datang untuk damai, bukan perang. Tapi kalau mereka menembak lebih dulu, kita lindungi yang lemah. Itu perintah. Suara ombak menelan teriakannya, tapi semangatnya menular ke semua orang. Kapal hitam di sisi kanan kini berjarak hanya 200 meter. Dari dek atasnya, terlihat sosok-sosok berseragam, bersenjata lengkap. Satu di antaranya memegang pengeras suara. You have entered military surveillance zone. Identify yourself or be forced to stop. Kapten Arga menjawab lewat radio dengan suara tenang. Kami kapal bantuan kemanusiaan dari Indonesia, membawa obat-obatan dan makanan untuk warga sipil di Gaza. Kami tidak bersenjata. Hening sejenak. Lalu suara di radio menjawab dingin. Turn off your engine now. Arga menatap Bayu. Kalau kita berhenti, mereka akan naik. Bayu mengangguk. Dan kalau kita kabur, mereka akan menembak. Arga menarik napas panjang. Kita pilih yang ketiga. Berlayar di garis abu-abu, ia memutar kemudi ke barat daya perlahan, berpura-pura mengikuti perintah, sambil sebenarnya menjauh dari formasi kapal hitam. Namun manuver itu tak lama berhasil. Sebuah tembakan peringatan meledak di laut, hanya 100 meter di depan haluan mereka. Gelombang besar menghantam lambung kapal. Para relawan berteriak, sebagian terpeleset. Laila nyaris jatuh tapi ditarik Nadia. Bayu, teriak Arga. Aktifkan sinyal darurat internasional, kirim koordinat kita ke markas PBB di Cyprus. Siap, Kapten. Bayu berlari ke ruang komunikasi. Jemarinya cepat memutar kode SOS di frekuensi darurat.
Namun sebelum transmisi terkirim, seluruh sistem mati, terputus total. Lampu padam, layar radar gelap. Apa yang terjadi? Raffi, operator radio, panik. Mereka ganggu sinyal kita, Pak. Mereka blokir frekuensi. Bayu mengepalkan tangan. Mereka ingin kita buta dan bisu. Di luar kapal hitam itu semakin dekat. Sorot lampu menyorot dek kapal merah putih. Suara di pengeras terdengar lagi, kali ini lebih keras. You are violating our security perimeter. Last warning. Kapten Arga berdiri tegak di dek, angin menampar wajahnya. Ia menatap ke arah kapal musuh, lalu memegang mikrofon di radio kapal. Saya Kapten Arga Prasetyo, warga negara Indonesia. Kami datang bukan membawa senjata, tapi membawa hati. Jika kalian menembak pada kemanusiaan itu sendiri. Suara itu menggema di tengah laut. Beberapa detik hening, lalu tembakan lagi, lebih dekat. Peluru menembus rel besi di tepi dek. Suara logam pecah bersamaan dengan teriakan para relawan. Bayu berlari ke atas, menarik Arga mundur. Kapten, kita harus berlindung. Tidak. Selama bendera merah putih ini masih berkibar, kita tidak mundur. Tapi sebelum Arga sempat menuntaskan kalimatnya, satu peluru nyasar menembus kaca jendela ruang kendali. Pecahan kaca menghujani lantai. Laila berteriak, berlari membantu salah satu relawan yang terkena serpihan di bahu. Nadia tetap merekam, tangannya gemetar. Ia tahu video ini akan jadi bukti, tapi juga bisa jadi pesan terakhir mereka pada dunia. Beberapa menit kemudian kapal hitam mundur perlahan. Mereka tidak menyerang lebih jauh, mungkin karena sinyal darurat sempat lolos sebagian. Mungkin karena dunia mulai memperhatikan. Tak ada yang tahu pasti. Kapten Arga terduduk lelah di dek, menatap laut yang kembali tenang. Mereka tidak ingin kita sampai ke Gaza. Bayu menatap horizon yang mulai gelap. Bukan hanya itu, Kapten. Mereka ingin kita menghilang tanpa jejak. Nadia menatap layar kameranya, merekam sisa-sisa kaca, wajah-wajah tegang, bendera Indonesia yang masih berkibar meski sobek di ujungnya. Kalau mereka ingin membungkam kita, katanya lirih, maka aku pastikan dunia akan mendengar. Arga menatapnya dan tersenyum samar. Kau lebih berani dari banyak tentara yang pernah kukenal. Laila mendekat, masih menolong korban luka. Kita tidak boleh berhenti. Gaza masih menunggu, dan di balik kabut yang kembali turun, 3 bayangan kapal masih mengintai di radar yang kini berfungsi kembali. Bayu menatap layar itu lama. 3 titik kecil bergerak perlahan, menunggu kesempatan berikutnya. Pertempuran baru saja dimulai, gumamnya. Fajar di laut tengah menyala pucat. Cahaya keemasan menembus kabut tipis, memantul di permukaan laut yang masih beriak setelah malam panjang penuh ketegangan. Di dek atas, bendera merah putih yang sobek berkibar lesu, tapi tetap tegak, menjadi simbol perlawanan yang tak padam. Letnan Bayu Satrio, anggota Kopassus yang ditugaskan secara rahasia untuk mengawal misi kemanusiaan ini, berdiri menatap horizon dengan wajah keras dan mata lelah. Isyo belum tidur sejak malam penyerangan. Di tangannya, peta digital terbuka, menunjukkan posisi mereka yang kini semakin dekat dengan zona pantauan Israel. Tapi sesuatu membuatnya gelisah. Sinyal GPS mereka terus berpindah secara acak, seolah ada yang mengacaukan sistem. Gangguan lagi? Tanya Kapten Arga, mendekat sambil membawa secangkir kopi hitam. Ya, Kapten. Koordinat kita loncat-loncat. Kalau terus begini, kita bisa nyasar ke jalur militer. Bisa mereka yang sabotase? Bayu mengangguk pelan. Atau seseorang di kapal ini. Keduanya saling pandang. Tidak perlu banyak kata. Keduanya tahu masih ada rahasia yang belum terbongkar. Seseorang di antara mereka yang masih menjual informasi ke pihak luar. Di ruang medis, Dr. Laila sedang mengganti perban salah satu relawan yang terluka. Aku tak sangka seburuk itu, kata relawan itu lirih. Peluru nyasar di dek padahal kita cuma bawa obat dan beras. Laila tersenyum kecil meski wajahnya masih pucat. Kadang di dunia ini, membawa harapan dianggap ancaman. Nadia, sang jurnalis, masuk membawa laptop dan kamera. Aku berhasil menyalin sebagian data radar sebelum sistem padam semalam. Di shoot yang harus kalian lihat, ia menaruh laptop di meja kecil. Di layar muncul citra gelombang radar, 3 kapal hitam yang mengikuti mereka. Tapi di sela-sela frame, muncul satu titik aneh. Kecil, hampir tak terlihat, berada tepat di bawah kapal merah putih. Ini bukan bayangan radar biasa, ujar Nadia. Posisinya konstan seolah menempel di bawah lambung kita. Laila menatapnya kaget. Kau maksudkan bom? Nadia menggeleng. Belum tentu, tapi kalau bukan benda terapung, artinya alat pelacak. Bayu yang baru masuk mendengar kata pelacak langsung bereaksi. Tunjukkan lokasinya. Ia menatap Laila, lalu bergegas keluar. Aku butuh 2 orang ikut denganku ke bawah dek.
Bagian bawah kapal sunyi dan lembab. Suara mesin terdengar berat menggema di dinding besi. Bayu membawa senter dan pisau lipat militer. Dua awak kapal, Raffi dan Hendra, mengikutinya dengan tegang. Periksa sisi kanan lambung, perintah Bayu. Dekat tangki bahan bakar. Raffi menyorot ke bawah dan terkejut. "Letnan, ini dia!" Sebuah alat logam seukuran botol air menempel kuat di dinding kapal dengan lampu kecil berkelip biru. Bayu mendekat hati-hati, meraba permukaannya. Bukan bom, tapi pemancar satelit. Ia menghela napas lega, tapi hanya sebentar. Namun dengan alat ini, posisi kita terus dikirim real time ke mereka. Hendra menelan ludah. "Kita cabut saja, Letnan." Bayu menggeleng. "Kalau kita cabut langsung, sinyalnya terputus mendadak. Mereka akan tahu kita menemukannya." Ia berpikir cepat lalu berkata, "Kita pindahkan alat ini ke rakit penyelamat cadangan. Biarkan mereka mengikuti umpan." 30 menit kemudian, mereka berhasil memindahkan alat itu dengan tali baja ke rakit kecil yang diturunkan diam-diam di tengah ombak. Bayu menatap rakit yang menjauh. Sekarang biar mereka memburu bayangan palsu. Sementara di dek utama, Kapten Arga memerintahkan perbaikan sistem komunikasi. "Kita butuh sambungan langsung ke markas PBB. Aku tidak mau kita menghilang seperti kapal yang lain." Seorang teknisi menjawab, "Antenanya rusak parah, Kapten. Tapi kita bisa pakai sistem darurat via sinyal Morse." "Kerjakan," jawab Arga singkat. Nadia merekam semuanya. Ia tahu, setiap detik di kapal ini adalah sejarah. Kisah perjuangan manusia yang menantang kekuatan besar hanya dengan keberanian dan doa. Tiba-tiba, suara alarm dari ruang navigasi terdengar. "Kontak baru di radar." Bayu dan Arga langsung naik ke ruang kendali. Layar menampilkan titik bergerak cepat menuju arah mereka. Tapi dari sisi yang berbeda dari kapal-kapal hitam sebelumnya. "Ini bukan kapal mereka," kata Bayu perlahan. "Gerakannya zigzag, seperti drone laut." Arga menatapnya. "Drone militer?" Bayu mengangguk. "Mereka mencari kita." Dalam waktu singkat, drone laut itu muncul di kejauhan. Bentuknya seperti torpedo kecil bermesin. Ia memutar mengelilingi kapal, memindai lambung dengan radar ultrasonik. Bayu mengambil senapan jarak pendek dari ruang senjata darurat. "Kalau mereka deteksi kita, koordinat akan terkirim. Aku harus menjatuhkannya sebelum mendekat." Arga menatapnya tajam. "Bayu, kita kapal kemanusiaan. Jangan buat mereka punya alasan menyerang." "Terlambat, Kapten. Mereka sudah punya alasan." Bayu menunggu hingga drone itu muncul kembali di sisi kanan. Dengan ketenangan seorang prajurit, ia membidik dan menembak satu kali. Peluru menembus badan drone, memercikkan air laut tinggi ke udara. Suara letupan kecil terdengar, lalu drone itu meledak dalam percikan api biru. Semua yang melihat terdiam. Nadia menurunkan kameranya perlahan. "Kau baru saja menembak drone militer Israel." Bayu menatap laut tanpa ekspresi. "Aku baru saja menyelamatkan 42 nyawa. Namun tak lama setelah itu, radar kembali menjerit. 3 titik besar muncul, kali ini dari arah timur." Kapal-kapal hitam itu kembali, dan mereka bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Arga menggenggam kemudi kuat-kuat. "Mereka tahu kita memancing umpan. Bayu bersiap. Kita harus beralih ke protokol Kopassus." Arga menatapnya. "Kau yakin?" "Kalau tidak, kita tenggelam sebelum sampai Gaza." Bayu kemudian memberi instruksi cepat pada seluruh kru. "Semua relawan masuk ke dek tengah. Matikan semua lampu luar, gunakan mod senyap. Kita berlayar tanpa jejak panas." Kapal merah putih pun melaju dalam kegelapan, hanya diterangi lampu merah redup di ruang kendali. Suara mesin diturunkan hingga nyaris tak terdengar. Bayu memimpin tim kecil ke buritan, menyiapkan flare sinyal dan alat pengalihan panas. "Begitu mereka mendekat, kita lepaskan flare ke arah utara," ujarnya. "Mereka akan mengejar pantulan panas, bukan kita. Angin malam berhembus tajam." Semua orang diam menunggu. Lalu, suara sonar berdengung rendah dari kejauhan. Tanda kapal musuh mulai mencari. Bayu memberi isyarat tangan. Flare diluncurkan. Langit malam seketika menyala merah menyilaukan. Flare itu meluncur jauh ke arah utara, menipu radar termal kapal musuh. Dari layar radar di ruang kendali, Kapten Arga melihat 3 kapal hitam berubah arah, mengejar cahaya palsu itu. Ia menghela napas panjang. "Kau berhasil, Letnan." Bayu tersenyum tipis. "Belum tentu." Mereka tidak sebodoh itu. 2 jam berlalu. Laut kembali tenang. Namun ketenangan itu menipu. Dari kejauhan, di balik gelapnya horizon, satu kapal hitam justru berhenti di tempat, tak ikut mengejar flare. Nadia yang memperhatikan layar menatap heran. "Kapten, satu kapal tidak bergerak."
Seolah menunggu kita, Arga mendekat. Atau mereka tahu kita masih di sini. Tiba-tiba, sinyal radio menyala lagi. Kali ini dengan suara yang jelas dan berbahasa Indonesia. Kapten Arga Prasetyo, kami tahu siapa Anda. Serahkan Letnan Bayu Satrio atau kapal Anda tidak akan sampai ke Gaza. Semua orang di ruang kendali terdiam. Bayu menatap ke arah radio dengan wajah keras. Mereka tahu namaku, katanya pelan. Arga menatapnya dengan sorot tajam. Apa yang belum kau ceritakan padaku, Letnan? Bayu menunduk sejenak. Aku tak hanya di sini untuk mengawal. Aku membawa dokumen rahasia, daftar agen penyusup yang bekerja untuk blokade. Dan rupanya mereka sudah tahu. Nadia menatapnya tak percaya. Jadi semua ini karena kau? Bayu mengangguk. Mereka ingin data itu. Kalau mereka dapatkan, semua relawan internasional akan diburu. Hening. Lalu Arga berkata tegas, kalau begitu kita lindungi dokumen itu dengan nyawa. Bayu menatapnya dalam. Kau sadar, Kapten? Itu artinya kita semua jadi target? Arga tersenyum tipis. Sudah dari awal kita semua target, Bayu. Tapi sekarang kita tahu alasannya. Laila datang tergesa dari dek bawah. Kapal musuh menyalakan sonar aktif. Kita terdeteksi. Arga segera memberi perintah. Siapkan manuver darurat. Semua ke posisi bertahan. Siren darurat berbunyi. Mesin kapal meraung. Merah putih menukik ke arah barat, melawan ombak tinggi. Suara tembakan peringatan kembali terdengar dari kejauhan. Ombak membelah seperti dinding raksasa. Bayu berdiri di sisi dek, wajahnya keras diterpa cahaya merah lampu darurat. Kalau ini harus jadi pertempuran terakhirku, gumamnya. Setidaknya dunia tahu kita melawan dengan kehormatan. Arga berteriak dari ruang kendali. Pegang kemudi. Jangan biarkan kapal ini berhenti, apapun yang terjadi. Laila menolong korban yang terjatuh. Nadia terus merekam, air matanya menetes di tengah getar kapal. Di tengah teriakan mesin dan dentuman gelombang, Kapten Arga melihat sesuatu di radar. Sebuah kapal besar mendekat dari arah barat laut. Bukan kapal musuh. Ia menyipitkan mata. Itu bukan kapal hitam. Bayu menatap layar, lalu tersenyum lemah. Itu kapal patroli Turki. Mereka datang. Suara di radio terdengar keras dan tegas. Kapal merah putih, di sini kapal patroli Anadolu. Kalian dalam perlindungan kami sekarang. Laila menutup wajahnya dan menangis lega. Nadia memeluk kamera di dadanya, berbisik. Dunia akhirnya melihat. Bayu menatap langit yang mulai cerah di timur. Kita belum menang, katanya pelan. Tapi kita masih hidup untuk melanjutkan. Dan untuk pertama kalinya sejak misi dimulai, matahari terbit di atas Laut Tengah membawa secercah harapan. Harapan merah putih yang belum padam. Laut mulai tenang setelah badai malam yang mengamuk. Cahaya matahari sore memantul lembut di permukaan air yang berkilau, seolah Laut Tengah ingin menenangkan mereka setelah hari-hari panjang penuh ketakutan. Kapal merah putih kini berlayar perlahan di belakang kapal patroli Turki Anadolu, yang memberi perlindungan hingga perairan netral. Namun di balik rasa lega itu, sebuah rahasia lama mulai terkuak, dan tak seorang pun siap menanggungnya. Di ruang kendali, Kapten Arga duduk sendirian. Topinya diletakkan di meja. Wajahnya redup diterpa sinar matahari yang menembus jendela bundar. Di hadapannya, sebuah kotak logam kecil terbuka, berisi benda yang selama ini ia simpan rapat. Sebuah teko kecil berlapis emas, tua, dan berukir huruf Arab kuno. Benda itu tampak tak berarti bagi orang biasa. Tapi bagi Arga, teko itu adalah sisa terakhir dari masa lalu yang tidak bisa ia buang. Suara langkah mendekat. Letnan Bayu masuk dengan wajah lelah. Kapten, semua sistem sudah dipulihkan. Komunikasi dengan Anadolu aman. Arga menutup kotak logam itu perlahan. Bagus. Kita butuh waktu untuk perbaikan sebelum lanjut ke Gaza. Bayu menatap kotak di meja. Itu apa, Kapten? Teko emas? Agak tersenyum samar. Bukan sekadar teko. Ini peninggalan dari ayahku. Bayu duduk di hadapan Arga. Laut bergoyang lembut di luar jendela. Dulu, sebelum aku bergabung di Angkatan Laut, Arga mulai bercerita. Ayahku seorang diplomat yang tewas di Lebanon tahun 1983. Ia membawa teko ini dari Gaza. Katanya, teko terakhir dari rumah keluarga Al-Saidi, sebuah keluarga Palestina yang musnah saat invasi. Ia berjanji suatu hari teko ini akan kembali ke tanah asalnya. Bayu terdiam. Dan sekarang, lanjut Arga, aku membawa benda ini bersamaku dalam misi kemanusiaan ini. Sebagian besar orang di kapal ini tak tahu. Tapi sebenarnya selain bantuan medis, kapal kita juga membawa benda-benda bersejarah yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan Rafah. Termasuk teko ini. Bayu menatapnya dalam. Kapten,
Kalau musuh tahu tentang itu, mereka sudah tahu, potong Arga tenang. Itulah kenapa mereka ingin kita tenggelam. Bukan hanya karena misi kemanusiaan, tapi karena barang-barang yang kita bawa bisa membongkar sejarah yang mereka coba hapus. Sementara itu di ruang bawah, Dr. Laila sedang memeriksa logistik medis. Ia menemukan satu peti kayu yang belum diberi label. Saat membukanya, matanya terbelalak. Di dalamnya, selain peralatan medis, tersimpan beberapa gulungan kain dan artefak perunggu, tampak kuno dan berdebu, dengan simbol bulan sabit dan tulisan Arab lama. Nadia yang datang merekam dokumentasi berhenti melihatnya. Laila, itu bukan perlengkapan medis. Laila menggeleng, masih terpaku. Ini benda peninggalan sejarah. Lihat ukirannya. Ada cap Museum Gaza. Nadia memegang salah satunya dengan hati-hati. Jadi, mereka tak hanya membawa bantuan, tapi juga membawa kenangan bangsa yang hampir dihapus dari peta. Suara langkah mendekat membuat keduanya tersentak. Bayu muncul di pintu, matanya tajam tapi suaranya tenang. Jangan cerita ini ke siapapun dulu. Belum saatnya dunia tahu, Nadia memprotes. Tapi ini penting. Dunia harus tahu Israel bukan hanya menyerang manusia, tapi juga warisan mereka. Bayu menatapnya dalam. Justru karena itulah kita harus berhati-hati. Satu berita salah dan kapal ini bisa diledakkan sebelum sampai pelabuhan. Malam tiba, laut kembali sunyi. Lampu di kapal padam sebagian untuk penghematan. Di dek belakang, Arga berdiri memandangi bintang. Ia menggenggam teko emas itu di tangannya. Benda kecil yang menjadi penghubung antara masa lalu dan perjuangan hari ini. Laila mendekat, mengenakan jaket tebal, rambutnya diikat sederhana. Kapten, aku dengar tentang teko itu dari Bayu, katanya pelan. Boleh aku lihat lebih dekat? Arga menyerahkan teko itu padanya. Laila memandangi ukirannya dengan penuh hormat. Hurufnya kufi, model kuno. Ini berarti abad ke-12, ujarnya. Ada tulisan di sini. Bagi yang kehilangan rumah, semoga air kehidupan selalu mengalir untukmu. Arga tersenyum lirih. Ayahku bilang, itu doa terakhir keluarga Al-Saidi sebelum rumah mereka hancur. Keduanya diam. Suara ombak menjadi satu-satunya musik malam itu. Laila berkata lirih. Kadang aku bertanya-tanya, kenapa kita terus menolong orang yang bahkan mungkin tak akan pernah tahu nama kita? Arga memandang laut jauh. Karena kalau kita berhenti menolong, kita berhenti jadi manusia. Tiba-tiba sirin kecil di ruang navigasi berbunyi. Bayu berlari naik ke dek memegang alat komunikasi portabel. Kapten, ada pesan sandi baru masuk lewat jalur Morse darurat. Arga mengambil kertas hasil terjemahan cepat. Huruf-hurufnya tersusun acak, tapi maknanya jelas. Hati-hati. Agen di dalam. Tujuan mereka, teko emas. Arga menatap Bayu. Kita dikirim pesan dari siapa? Bayu menggeleng. Tidak tahu. Tapi hanya sedikit orang yang tahu tentang teko itu. Mungkin dari kapal Anadolu atau agen kita di Siprus. Nadia yang ikut mendengar langsung menyalakan kameranya. Berarti masih ada pengkhianat di sini. Arga menghela napas berat. Kita temukan dia sebelum dia temukan teko ini. Malam itu, kapal terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Setiap langkah di lorong terdengar jelas, setiap pintu berderit membuat jantung berdegup lebih cepat. Bayu membentuk tim kecil untuk berjaga di sekitar ruang penyimpanan artefak. Sementara Laila tetap di ruang medis, pura-pura tak tahu apa-apa, tapi menyembunyikan teko emas di bawah brankas obat. Di tengah keheningan itu, Nadia melihat sesuatu dari layar CCTV, bayangan seseorang memasuki gudang bawah, tanpa izin membawa senter kecil. Ia segera berlari mencari Bayu. Letnan, ada yang masuk ke ruang logistik. Bayu langsung meraih senjatanya dan berlari ke bawah bersama dua awak lain. Mereka tiba di ruang logistik dalam 2 menit. Lampu darurat menyala samar. Pintu belakang terbuka. Bayu mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Ia melangkah perlahan masuk. Di ujung ruangan, seseorang sedang membuka peti kayu dengan linggis kecil. Berhenti, teriak Bayu. Sosok itu menoleh. Dan untuk sesaat semua orang membeku. Itu Raffi, operator radio. Wajahnya pucat, mata merah, tangan gemetar. Letnan, aku bisa jelaskan, katanya lirih. Terlambat, jawab Bayu dingin. Kau yang mematikan sinyal kemarin, bukan? Raffi menunduk, air matanya menetes. Mereka ancam keluargaku di Haifa. Aku cuma disuruh pastikan teko itu tidak sampai Gaza. Bayu maju 2 langkah. Kau sadar kalau mereka dapat teko ini, mereka akan gunakan untuk menghapus jejak sejarah terakhir rakyat Palestina? Raffi berlutut, menggigil. Aku tidak punya pilihan. Arga datang tepat saat itu. Ia menatap Raffi lama, lalu berkata pelan tapi tajam. Setiap orang selalu punya pilihan.
Hanya saja tidak semua berani menanggung akibatnya. Setelah Raffi diamankan, Bayu membuka catatan dari saku pria itu. Ada kode koordinat rahasia dan nama operasi, Golden Echo. Operasi senyap untuk menghancurkan semua artefak sejarah yang keluar dari Gaza. Jadi, inilah alasan sebenarnya, gumam Arga. Mereka bukan hanya memburu kita, mereka memburu kebenaran. Menjelang dini hari, Laila membawa teko emas itu ke dek atas. Ia memandang bintang sambil memegang benda itu erat. Nadia mendekat, merekam diam-diam. "Apa yang akan kau lakukan dengan itu?" tanyanya. Laila tersenyum kecil. "Aku akan pastikan benda ini sampai ke tangan keluarga Al-Saidi yang masih hidup. Ada seorang cucu mereka di kamp pengungsi Rafah, namanya Hanin. Ia masih menunggu warisan terakhir dari leluhurnya." Arga mendengar dari belakang. "Kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan ke Gaza esok pagi." Misi ini belum selesai. Bayu menatap mereka berdua, lalu memandang teko itu lama. "Siapa sangka sebuah teko bisa membawa kita sejauh ini," katanya perlahan. Arga menjawab dengan tenang, "Karena di dalam teko ini bukan air, tapi doa. Doa dari masa lalu yang menolak dilupakan." Ketika fajar menyingsing di ufuk timur, kapal merah putih kembali melaju. Ombak lembut memantul cahaya matahari pagi. Nadia menyalakan kameranya. Suaranya pelan, namun penuh keyakinan. Hari ini, sebuah teko emas berlayar menuju tanah yang telah lama menangis. Tidak untuk dijual, tidak untuk disembunyikan, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa sejarah tidak bisa dibunuh. Arga berdiri di haluan kapal, bendera merah putih berkibar di belakangnya. Bayu di sisi kanan, menatap laut dengan mata yang tak lagi gelisah. Laila memegang teko itu erat di dadanya, seperti memegang hati dunia yang rapuh tapi masih berdenyut. Dan di atas laut tengah yang damai, perjalanan menuju Gaza berlanjut. Bukan sekadar membawa bantuan, tapi juga membawa kenangan, keberanian, dan kebenaran yang tak bisa ditenggelamkan oleh siapapun. Langit pagi di laut tengah berubah warna perlahan. Di ufuk timur, rona merah lembut mulai muncul. Bukan semburat mentari semata, tapi pertanda lain. Asap dari daratan Gaza yang membubung tinggi. Di atas anjungan, Kapten Arga menatap cakrawala dengan tatapan tegas, meski dadanya bergejolak. Setelah berminggu-minggu berlayar, akhirnya garis pantai yang dituju tampak di depan mata. Tanah suci yang porak-poranda oleh perang. Suara mesin kapal merah putih bergetar halus, melaju di antara ombak yang mulai bergelora. Letnan Bayu berdiri di sisi radar, menatap layar penuh titik-titik hijau. "Kita tinggal 20 mil laut dari perairan Gaza, Kapten. Tapi ada 3 sinyal besar bergerak cepat dari utara." Arga mengerutkan kening. "Kapal Israel." Bayu mengangguk. "Sepertinya unit patroli kelas Sa'ar." "Mereka bergerak dalam formasi pengepung." Arga menarik napas dalam. "Mereka tahu kita akan datang." Sementara itu di ruang medis, Dr. Laila sedang memeriksa perbekalan terakhir. Tangannya gemetar halus ketika ia menutup peti kecil tempat teko emas disimpan. Di lehernya tergantung kalung ayat suci pemberian ibunya, bergetar mengikuti detak jantungnya sendiri. "Sudah siap, Dok?" tanya Nadia, yang sedang menyiapkan kamera. Laila mengangguk meski matanya terlihat lelah. "Kalau nanti sesuatu terjadi, tolong jaga ini." Ia menyerahkan sebuah amplop kecil. Di dalamnya ada surat untuk anak-anak di kamp Rafah. Mereka harus tahu, dunia masih peduli. Nadia menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kau dokter, bukan tentara. Tapi keberanianmu melebihi banyak orang berseragam di luar sana." Laila hanya menjawab dengan lirih. "Kadang, yang paling berani bukan yang membawa senjata, tapi yang membawa harapan." Di dek utama, Arga berdiri dengan tim pengintai. Suara radio dari kapal Anadolu terdengar serak di saluran komunikasi. "Merah putih, di sini Anadolu. Kami menerima peringatan dari Israel. Mereka akan memblokir jalur bantuan menuju Gaza. Mereka klaim ada penyelundupan senjata. Hati-hati, kami tidak bisa mendekat lebih jauh tanpa risiko bentrok langsung." Arga menjawab tegas, "Terima kasih Anadolu, tapi kami tidak membawa senjata. Kami membawa kehidupan." Sambungan terputus. Hanya suara angin dan detak jantung mesin yang tersisa. Bayu mendekat, nada suaranya berat. "Kapten, kalau mereka menghadang, kita tak punya banyak opsi. Kita cuma punya flare, bukan misil." Arga menatap laut. "Kita bukan datang untuk berperang, Bayu. Tapi kalau mereka memaksa, kita tidak akan menyerah." Siang menjelang. Langit mulai memerah seperti terbakar. Awan kelabu diselimuti cahaya oranye yang tajam. Di layar radar, 3 titik besar semakin dekat. Sirene siaga berbunyi. "Semua awak ke posisi bertahan!" teriak Bayu. Gelombang mulai tinggi.
Angin memukul layar kapal hingga berderak. Dari jauh, kilatan cahaya terlihat di antara kabut. Tanda peringatan dari kapal patroli Israel. Nadia menyalakan kamera, merekam setiap detik. "Ini bukan film," kata Bayu cepat. "Jangan terlalu dekat. Aku ingin dunia lihat," jawab Nadia. "Kalau kita diam, mereka akan bilang kita tak pernah ada." 3 kapal abu-abu raksasa kini tampak jelas. Bendera biru putih berkibar. Suara pengeras suara menggema dalam bahasa Inggris. "Kapal tidak dikenal, kalian memasuki zona larangan. Berhenti atau kami akan mengambil tindakan militer." Arga berdiri di dek, wajahnya menegang. "Kirimkan pesan balik," katanya tenang. Bayu memancarkan sinyal radio. "Kami kapal bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Tidak bersenjata. Tujuan, Pelabuhan Deir al-Balah, Gaza. Mohon izin melintas." Tak ada jawaban. Hanya keheningan beberapa detik yang terasa seperti seabad. Lalu terdengar bunyi bip di radar. "Lock on sonar." "Kapten," seru Bayu, "saya mereka mengunci posisi kita." Arga mengepalkan tangan. "Semua awak, lindungi dek utama. Jangan panik." Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan meledak di udara. Flare peringatan dari kapal Israel. Ledakan keras mengguncang laut. Ombak besar menghantam sisi kiri kapal merah putih, membuat beberapa kru terjatuh. Laila berpegangan di tiang sementara Nadia berusaha menstabilkan kameranya. "Aku tak percaya mereka menyerang kapal medis," seru Nadia. Arga menatap langit yang merah darah, suaranya datar namun tegas. "Mereka takut bukan pada peluru kita, tapi pada kebenaran yang kita bawa." Bayu menatap layar navigasi. "Kita masih bisa memotong jalur ke selatan menuju perairan Mesir." "Tidak," jawab Arga cepat. "Kalau kita mundur sekarang, semua pengorbanan ini sia-sia. Kita akan tetap menuju Gaza. 2 jam berikutnya menjadi pertempuran diam di tengah laut." Kapal merah putih terus melaju zigzag, menghindari sonar dan flare, sementara Bayu dan timnya bekerja tanpa henti menjaga kestabilan. Beberapa kali gelombang hampir menenggelamkan kapal kecil mereka, namun Arga tetap berdiri di haluan, mata menatap lurus ke depan, ke tanah yang kini memanggil namanya dari jauh. Di ruang medis, Laila melihat teko emas bergetar di dalam peti kecil. Ia seolah bisa mendengar suara samar dari masa lalu, suara doa atau mungkin tangisan. "Wahai yang membawa kami di atas air, bawa pula doa kami kepada bumi yang dirampas." Air mata Laila menetes tanpa sadar. Ia menatap langit yang memerah di jendela kecil. "Kami akan sampai," bisiknya. "Kami akan sampai." Menjelang senja, suara radio kembali hidup. Suara asing, berat dan bergetar. "Kapal merah putih, kalian sudah jauh melampaui batas aman. Kembali sekarang, atau kami akan menenggelamkan kalian." Arga menatap ke horizon. Daratan Gaza kini hanya sejauh mata memandang. Bayu hitung jarak. 5 mil laut, Captain. Tapi mereka menutup semua sisi. Arga diam sejenak. Lalu menatap semua awak di dek. Laila, Nadia, Bayu, dan puluhan kru yang kini menunggu perintah. "Dengar baik-baik," katanya lantang. "Kalau kita berhenti sekarang, sejarah akan menulis kita sebagai pengecut. Tapi kalau kita terus maju, mungkin dunia akan tahu bahwa Indonesia tidak datang dengan senjata, tapi dengan hati." Suara-suara kecil terdengar dari para kru. Nadia menyalakan kameranya, merekam wajah mereka satu persatu. "Inilah wajah-wajah kemanusiaan," katanya. "Dan inilah perjuangan yang tak akan disiarkan di televisi." Bayu menekan pedal daya penuh. Mesin meraung. Kapal merah putih melaju kencang menembus gelombang terakhir. Sementara langit di atas Gaza kini berubah menjadi merah keunguan, bercampur asap dan cahaya senja. Dari jauh, suara dentuman artileri terdengar samar. Tapi mereka terus melaju. Arga berdiri di haluan, rambutnya berkibar diterpa angin asin. "Jangan berhenti!" teriaknya. "Gaza sudah menunggu." Sebuah flare lain melintas, nyaris mengenai tiang utama. Semua orang menunduk. Laila memeluk teko emas itu di dadanya, berdoa dalam hati. "Ya Allah, lindungi kami." Lalu sesuatu terjadi. Dari arah barat, kapal bantuan Mesir muncul, menembakkan suar penanda damai ke udara. Suaranya menggema di radio. "Ini kapal Nur Sinai. Kami bergabung mendampingi Merah Putih. Misi kemanusiaan tidak boleh dihentikan." Arga tersenyum lega. "Alhamdulillah." Bayu menepuk bahunya. "Kita tak sendiri, Kapten. Bersama 2 kapal Mesir dan 1 kapal sipil dari Turki yang datang menyusul, jalur menuju Gaza akhirnya terbuka. Kapal-kapal patroli Israel mundur perlahan, memilih tidak melanjutkan konflik terbuka di hadapan dunia internasional. Saat matahari terbenam di balik langit merah, daratan Gaza tampak jelas, reruntuhan, tenda-tenda, dan siluet manusia yang menunggu di pantai.
Suara azan maghrib menggema lemah dari pengeras suara di tepi kota. Laila menatap ke arah itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Langit Gaza bukan hanya merah karena perang, bisiknya, tapi karena menampung semua doa yang belum sempat dijawab. Arga menatap bendera merah putih yang berkibar di tiang kapal. Hari ini, katanya pelan, kita tidak hanya membawa bantuan, kita membawa kembali harapan. Kapal merah putih akhirnya berlabuh di pelabuhan darurat Deir al-Balah. Anak-anak Palestina berlari menyambut di pinggir dermaga. Wajah mereka kotor, tapi mata mereka bersinar. Nadia merekam semuanya. Langkah pertama, pelukan pertama, senyum pertama setelah badai panjang. Laila menurunkan teko emas dan menyerahkannya kepada seorang wanita tua yang menunggu di ujung dermaga. Wanita itu menggenggamnya erat, lalu berbisik, "Ini milik keluarga Al-Saidi." Kami pikir sudah hilang selamanya. Laila menunduk, menahan tangis. Kini sudah kembali, bersama doa-doa dari Indonesia. Sore itu, langit Gaza berubah warna, merah, jingga, lalu keemasan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, cahaya itu terasa hangat, bukan karena api, tapi karena kedatangan manusia-manusia yang datang, bukan untuk berperang, melainkan untuk mengingatkan dunia tentang arti kemanusiaan. Angin sore dari Laut Tengah berhembus pelan, membawa aroma garam dan debu reruntuhan. Kapal merah putih telah bersandar di pelabuhan darurat Deir al-Balah selama hampir 2 jam. Dari kejauhan, suara anak-anak terdengar samar, tawa yang berbaur dengan tangis. Gaza menyambut mereka bukan dengan karpet merah, melainkan tanah yang retak, dinding berlubang, dan langit yang masih berasap. Dr. Laila turun pertama kali dari kapal, diikuti oleh Letnan Bayu, Nadia, dan Kapten Arga. Langkah mereka menapaki dermaga yang separuh hancur, namun penuh dengan tangan-tangan kecil yang melambai. "Selamat datang," ucap seorang pemuda Palestina dengan bahasa Inggris patah-patah. Bajunya penuh debu, namun senyumnya tulus. Laila tersenyum lembut. "Kami datang membawa sedikit obat, tapi banyak doa." Pemuda itu mengangguk. "Di sini, doa lebih berharga dari peluru." Di sisi lain, Nadia menyalakan kameranya. Lensa merekam pemandangan memilukan, gedung rumah sakit tanpa atap, ambulans berkarat, dan wajah-wajah letih yang menatap penuh tanya. Ia berjalan pelan, menyorot seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang memeluk boneka tanpa kepala. "Namamu siapa?" tanya Nadia lembut. "Rania," jawabnya lirih. "Ayah bilang aku harus tersenyum setiap kali ada orang baik datang." Nadia tersenyum sambil menahan air mata. "Ayahmu hebat, Rania." Anak itu menatap langit. "Tapi ayah sudah pergi ke surga." Aku masih belajar tersenyum. Kamera Nadia bergetar pelan. Bukan karena angin, tapi karena tangannya gemetar menahan emosi. Di tengah reruntuhan sekolah yang hancur, tim medis Indonesia mulai bekerja. Laila membuka pos kecil di bawah tenda kain putih dengan lambang palang merah dan bendera Indonesia di sampingnya. Bersama beberapa dokter Palestina, ia menyalurkan obat, membalut luka, dan memeriksa anak-anak yang kekurangan gizi. Seorang pria tua dengan janggut putih mendekat. "Apakah engkau yang disebut Dokter Laila?" tanyanya dalam bahasa Inggris terbata. "Iya, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum lemah. "Aku mendengar kau membawa sesuatu." "Teko emas?" Laila terdiam sejenak lalu mengangguk. "Iya, teko itu sudah kembali pada keluarganya." Pria itu menatap langit yang memerah. "Kau tahu teko itu bukan hanya benda. Itu peninggalan keluarga yang dulu memberi air untuk para pengungsi di sini. Kami menyebutnya teko kehidupan." Ia menatap Laila dengan mata berair. "Terima kasih sudah mengembalikannya." Mungkin itu tanda bahwa Gaza belum sepenuhnya ditinggalkan Tuhan. Sementara itu, Letnan Bayu meninjau area sekitar bersama beberapa anggota relawan keamanan. Ia menatap bangunan rusak, lubang peluru di dinding, dan bayangan manusia yang masih hidup di antara puing-puing. Bayu tak banyak bicara, tapi setiap kali melihat anak-anak bermain dengan ban bekas di antara reruntuhan, matanya menerawang jauh, mengingat masa kecilnya di kampung nelayan yang sederhana. Di dalam hati ia berbisik, "Meradavan sama seperti kita dulu, hanya nasib yang memisahkan." Salah satu relawan Palestina, Adham, mendekat dan berkata, "Letnan, malam ini mungkin berbahaya. Israel sering menyerang di jam-jam gelap. Jika ingin tetap hidup, jangan menyalakan lampu." Bayu mengangguk. "Terima kasih kawan, tapi kami tidak datang sejauh ini hanya untuk bersembunyi dalam gelap." Adam menatapnya serius. "Terkadang keberanian bukan tentang melawan, tetapi tentang bertahan." Menjelang malam, pos medis semakin ramai.
Laila bekerja tanpa henti. Ia membalut luka, menjahit sobekan kulit, memberikan suntikan, dan menenangkan pasien yang panik setiap kali suara pesawat terdengar di langit. Di sela kesibukan, ia sempat melihat Nadia duduk di pojok tenda, menulis sesuatu di buku catatannya. "Aku menulis cerita mereka," kata Nadia pelan. "Mereka harus dikenal dunia bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia yang masih bisa tersenyum." Laila berhenti sejenak, lalu berkata lirih, "Kalau kau menulisnya, tolong tulis juga doa mereka. Karena kadang doa lebih kuat daripada berita." Sekitar pukul 22 show, langit Gaza benar-benar gelap, listrik padam. Hanya ada cahaya kecil dari lilin di tenda medis. Angin berdesir membawa suara azan Isya dari kejauhan. Suara itu lirih, namun menembus hati setiap orang yang mendengarnya. Bayu berjaga di luar tenda bersama 2 relawan bersenjata ringan. Di kejauhan, lampu merah dari drone militer tampak berkelip. "Kalau mereka menyerang lagi, kita bisa apa?" tanya salah satu relawan muda. Bayu menatapnya dengan tenang. "Kita tidak akan menyerang balik, tapi kita tidak akan lari." Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar. Bukan serangan, tapi jatuhnya batu besar dari gedung runtuh. Namun suara itu cukup membuat semua anak kecil di tenda menangis. Laila berlari keluar, memeluk mereka satu persatu. "Tenang, nak. Itu hanya suara angin," katanya lembut, meski wajahnya sendiri pucat. Nadia merekam momen itu tanpa bicara. Kamera menyorot wajah Laila yang berlumur debu, memeluk 3 anak bersamaan di bawah tenda yang hampir roboh. Dalam diam, Nadia tahu, inilah momen yang akan mengguncang hati dunia. Beberapa jam kemudian, di bawah sinar bulan yang pucat, Arga duduk di atas dek kapal. Ia menatap arah daratan dengan tatapan kosong. Suara langkah Bayu terdengar mendekat. "Masih terjaga, Kapten?" Arga tersenyum lelah. "Aku pernah berlayar di banyak lautan, Bayu. Tapi baru kali ini laut terasa sepi, sekaligus penuh doa." Bayu ikut duduk di sampingnya. "Mereka kuat, Kapten. Tapi mereka juga lelah. Semua orang di sini lelah," jawab Arga pelan. "Tapi justru di antara kelelahan itu, lahir kekuatan yang tak bisa dihancurkan." Keduanya terdiam cukup lama. Hanya ombak kecil yang memecah kesunyian malam. Pagi menjelang. Fajar menyingsing dengan warna kelabu. Gaza terlihat lebih tenang, meski suara pesawat tanpa awak masih terdengar jauh di langit. Laila menulis sesuatu di buku catatannya. Bukan resep obat, tapi doa. "Ya Tuhan, jika dunia terlalu sibuk untuk mendengar mereka, izinkan kami menjadi telingamu. Jika tanah ini terlalu keras untuk menumbuhkan bunga, izinkan kami menjadi air yang menyiraminya." Ia menutup buku itu dan menyimpannya di saku jas medisnya. Menjelang siang, rombongan anak-anak datang membawa bunga kering. Rania, gadis kecil dengan boneka tanpa kepala, mendekati Laila. "Dokter, ini untukmu," katanya. "Kami tidak punya bunga segar, tapi bunga ini masih punya warna." Laila tersenyum dan berlutut. "Terima kasih, sayang. Warnanya tetap indah." Rania menatapnya serius. "Ibu bilang warna bunga tidak hilang, hanya bersembunyi sampai hujan datang." Laila memeluknya. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Indonesia, ia menangis tanpa menahan. Sore itu, ketika matahari mulai turun di balik gedung hancur, suara azan asar menggema lagi. Nadia berdiri di tepi reruntuhan sekolah, menatap langit Gaza yang seolah berhenti bernafas. Ia menyalakan kameranya, lalu berbisik pada mikrofon. Di tanah yang retak ini, masih ada doa yang tumbuh. Mereka tidak menunggu keajaiban, mereka menciptakannya setiap kali memilih untuk tetap hidup. Bayu berdiri di belakangnya, diam, lalu menatap langit. "Doa di tanah yang retak," gumamnya. Mungkin itulah alasan Tuhan masih menjaga tempat ini. Malam kembali datang. Kapal merah putih bersiap berangkat ke pelabuhan berikutnya membawa pasien yang harus dirawat di luar Gaza. Laila berdiri di dermaga, menatap tanah Gaza terakhir kali sebelum naik ke kapal. "Gaza bukan hanya luka," katanya pelan pada Nadia. "Ia juga hati yang tak mau mati." Nadia menatapnya sambil menahan tangis. Dan kita saksi hidupnya. Kapal perlahan menjauh, meninggalkan pelabuhan yang hancur namun tetap berdiri. Langit malam berubah menjadi kanvas biru gelap dengan bintang-bintang samar. Dari daratan, anak-anak melambaikan tangan, meneriakkan satu kata yang menembus jantung setiap orang di kapal itu. "Syukran." "Indonesia!" Laila menatap ke arah mereka sambil berdoa dalam hati. Semoga setiap doa di tanah yang retak tumbuh menjadi cahaya yang tak pernah padam. Malam di Laut Tengah terasa dingin dan sunyi.
Kapal merah putih melaju perlahan menjauh dari Gaza, meninggalkan garis pantai yang masih berkedip dengan sisa api. Angin membawa aroma logam dan garam. Seakan laut pun mengingat darah dan air mata yang tertumpah di pesisir itu. Di ruang kendali, Kapten Arga duduk di kursi kemudi sambil menatap layar radar. Ia seharusnya merasa lega setelah misi kemanusiaan mereka berhasil menembus blokade. Tapi sesuatu dalam dirinya terasa janggal, seperti ada mata yang masih mengawasi dari balik gelombang. "Bayu," panggilnya pelan. "Pastikan semua saluran komunikasi aman. Aku tidak ingin kejadian di tengah laut terulang lagi." Letnan Bayu yang berdiri di belakangnya mengangguk. "Sudah saya cek. Tapi ada satu hal aneh, Kapten. Ada transmisi tak dikenal muncul sesaat setelah kita meninggalkan Gaza. Hanya beberapa detik, tapi seolah kamera seseorang mengirimkan data." Arga menoleh cepat. "Kamera? Siapa yang merekam?" Bayu menatapnya serius. "Nadia." Sementara itu, di kabin sempit dekat di atas, Nadia duduk sendirian di depan laptop kecilnya. Layar menampilkan deretan file video, rekaman selama perjalanan. Dari keberangkatan di Tanjung Priok, pertempuran di laut, hingga momen mengharukan di Gaza. Ia menekan tombol play. Suara-suara itu hidup kembali. Suara tangisan anak-anak, teriakan relawan doa, dentuman senjata. Namun di antara ratusan klip, matanya tertumbuk pada satu file aneh. Namanya Zeta 09 Hidden. Ia tidak pernah memberi nama itu. Nadia membuka file tersebut. Layar gelap selama 3 detik, lalu muncul rekaman dari dalam ruang mesin kapal, padahal ia tidak pernah masuk ke sana. Gambar bergoyang buram, seolah direkam diam-diam. Dalam video itu terlihat seorang pria mengenakan jaket hitam menempelkan alat pemancar kecil di sisi dinding logam, lalu menatap ke arah kamera dan tersenyum. Wajah itu hanya tampak sekilas, tapi Nadia mengenalinya. Rafid, bisiknya pelan. Operator radio itu, yang selama ini tampak pendiam dan setia bekerja di ruang komunikasi. Ia bergegas keluar, mencari Bayu. Namun di lorong sempit kapal, lampu tiba-tiba padam. Gelap, sunyi. Hanya suara langkah pelan di belakangnya. Pelan, tapi jelas. Nadia berbalik cepat. "Siapa di sana?" Tak ada jawaban, hanya dengung mesin kapal yang terdengar berat. Ia mempercepat langkah, menahan napas, hingga akhirnya mencapai pintu ruang kendali. Bayu menyambutnya dengan ekspresi waspada. "Ada apa, Nat?" "Bayu, aku menemukan sesuatu di kameraku." Ia menyerahkan laptop itu. Bayu memutar videonya tanpa berkata. Ketika wajah Raffi muncul di layar, ekspresinya mengeras. Arga menatap mereka berdua. "Kau yakin ini bukan editan?" Nadia menggeleng cepat. "Aku tidak pernah memfilmkannya. Seseorang menaruh file itu lewat sistem otomatis di kameraku." Bayu menatap layar itu lama. Dia menanamkan bak komunikasi. "Itu berarti, sejak awal, posisi kita dilacak dari dalam." Beberapa menit kemudian, Bayu memanggil 2 awak ke ruang mesin. Raffi tidak ada di tempat. "Dia gimana?" tanya Arga dengan nada tajam. Salah satu kru menjawab gugup. "Terakhir saya lihat dia membawa tas kecil dan turun ke dek bawah, Kapten." Bayu langsung berlari ke bawah. Lorong sempit itu hanya diterangi lampu darurat merah. Suara ombak menghantam lambung kapal keras sekali, membuat lantai bergetar. Di ujung lorong, Bayu melihat pintu ruang suplai terbuka sedikit. Dia mengangkat senjata, masuk perlahan. Tapi yang ditemukannya hanyalah tas hitam terbuka. Isinya berserakan, kabel baterai, dan satu chip memori bertuliskan kode I67. Bayu memungut chip itu, matanya menyipit. Ini bukan sekadar pelacak. Ini perangkat enkripsi militer. Arga yang datang menyusul menatapnya dengan tegang. "Dia bekerja untuk siapa?" Bayu menjawab datar. "Bisa jadi untuk siapa saja. Tapi satu hal pasti, dia bukan relawan biasa." Sementara tim keamanan mencari Raffi di seluruh kapal, Nadia duduk di kabin dengan wajah gelisah. Ia memutar ulang video itu berulang-ulang, mencoba memahami maksudnya. Tiba-tiba di detik ke-23 terdengar suara bisikan samar di latar belakang. Bayangan tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Suara itu bukan milik Raffi, lebih berat, seperti suara laki-laki tua. Nadia menegakkan badan. Ia memperbesar audio dan mengenali dengung khas frekuensi radio di belakangnya. "Ini pesan tersembunyi," gumamnya. "Seseorang ingin memperingatkan kita." Ia segera berlari ke ruang kendali. "Kapten, file itu punya pesan terenkripsi." Arga menatap Bayu. "Dekripsi secepatnya." Bayu menghubungkan chip I67 ke sistem kapal, memindai datanya. Angka-angka dan huruf acak muncul di layar. Setelah beberapa menit, satu kalimat muncul dalam bahasa Inggris. "Operation Mirror, Target, Humanitarian Vessel Red White, Objective, Discredit Mission." Agent infiltrated, keheningan seketika menyelimuti ruang kendali.
Arga berbisik pelan, jadi benar. Mereka ingin misi ini gagal. Bayu mengepalkan tangan. Kalau laporan ini bocor, dunia akan mengira kita menyelundupkan sesuatu. Nadia menatapnya tajam, dan semua perjuangan kita akan dianggap kebohongan. Sementara di dek bawah, suara langkah tergesa terdengar lagi. Seorang kru berteriak dari radio, "Bayu, kami menemukan Raffi." Semua bergegas ke gudang belakang. Di sana Raffi terduduk bersandar di dinding baja, tubuhnya gemetar, pelipis berdarah. Jangan mendekat," katanya lemah. Di tangannya, sebuah ponsel satelit berlampu merah. Bayu berjongkok di hadapannya. "Kau siapa sebenarnya?" Raffi tertawa lirih. "Aku cuma diperintah untuk mengirim data posisi," katanya. "Itu cuma pemantauan. Siapa yang memerintahkanmu?" tanya Arga keras. Raffi menatap ke arah laut lewat celah kecil di dinding. "Mereka bilang, dunia perlu tahu kebenaran. Tapi, ternyata bukan kebenaran yang mereka mau. Mereka mau kekacauan." Ia terbatuk, darah mengalir dari mulutnya. Bayu menekan lukanya. "Raffi, dengarkan aku. Siapa mereka?" Raffi tersenyum lemah. "Kau tidak akan percaya. Bayangan itu bukan dari luar negeri." Lalu matanya terpejam. Nafasnya terhenti. Keheningan menyelimuti ruangan. Nadia menatap tubuh Raffi yang kini terkulai, lalu pada kamera di tangannya. "Dia mencoba menebus kesalahannya," katanya pelan. "Mungkin dia yang mengirimkan file itu untuk memperingatkan kita." Bayu menghela napas panjang. "Mungkin. Tapi satu hal pasti, ada organisasi besar di balik semua ini." Arga menatap horizon lewat jendela bulat kapal. Dan mereka tidak akan berhenti hanya karena satu agen mati. Malam semakin larut. Kapal merah putih melaju di bawah cahaya bulan, tapi kini suasananya berbeda. Tak ada lagi nyanyian relawan, tak ada tawa. Hanya dengungan mesin dan suara laut yang terdengar seperti desahan rahasia. Nadia duduk di dek atas sambil memegang kameranya. Ia menatap laut dan berbisik. Setiap lensa menyimpan bayangan, tapi bayangan tidak pernah berdiri tanpa cahaya. Laila datang menghampiri dengan wajah letih tapi lembut. "Kau masih merekam?" Nadia tersenyum kecil. "Aku harus. Dunia harus tahu bahwa dalam setiap bantuan ada mereka yang mencoba menghancurkannya." Laila menatap bintang. "Mungkin itu sebabnya Tuhan menciptakan malam, agar cahaya bisa diuji." Di ruang kendali, Bayu masih menatap chip enkripsi itu. Ia tahu ini belum berakhir. File Operation Mirror hanyalah permulaan dari permainan besar yang bahkan mungkin melibatkan tangan-tangan gelap dari banyak negara. Arga menatap peta digital. "Besok pagi kita tiba di Siprus untuk menyerahkan laporan. Tapi setelah itu," ia menatap Bayu tajam. "Kita harus cari tahu siapa bayangan yang sebenarnya ada di balik semua ini." Bayu menatap laut dengan tatapan penuh tekad. Kalau mereka pikir bisa memanfaatkan misi kemanusiaan untuk perang informasi, ia mengepalkan tangan. Mereka baru saja memulai perang dengan orang yang salah. Kamera Nadia berputar perlahan, menangkap wajah mereka bertiga. Arga yang keras, Bayu yang tegas, dan Laila yang masih berdoa dalam diam. Lalu kamera menyorot laut luas yang memantulkan cahaya bulan seperti cermin. Bayangan mereka bertiga tampak di permukaan air. Bayangan yang bergoyang, samar, tapi nyata. Bayangan di balik kamera. Suara Nadia terdengar dalam narasi penutup. "Mungkin itulah sisi lain dari kemanusiaan. Selalu ada yang ingin menodainya, tapi selalu ada pula yang rela mempertaruhkan hidup untuk menjaganya." Pagi menyingsing di laut tengah. Kabut tipis menggantung di atas permukaan air, seperti tirai yang menyembunyikan rahasia malam sebelumnya. Kapal merah putih melaju pelan menuju pelabuhan Siprus, membawa tubuh-tubuh lelah dan pikiran yang lebih berat dari beban logistik kemanusiaan yang mereka bawa. Kapten Arga berdiri di dek depan, menatap matahari yang muncul di ufuk timur. Wajahnya keras, namun matanya menyiratkan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Di tangannya ia memegang sebuah map hitam bertuliskan Operation Mirror. File digital dari chip I-67 kini sudah diterjemahkan oleh Letnan Bayu dan isinya membuat darahnya mendidih. Operasi Cermin, gumam Arga lirih. Sebuah operasi rahasia untuk menipu opini publik, menggandakan kenyataan dan memecah kebenaran. Bayu yang berdiri di sampingnya menatap lurus ke depan. Data dari chip itu menunjukkan kalau misi kita dipantau oleh jaringan internasional. Mereka merekam, mengedit, dan akan menayangkan ulang versi palsu dari perjalanan kita. Versi yang akan menunjukkan kalau kapal merah putih membawa senjata, bukan obat-obatan. Arga menghela napas berat. Mereka ingin menjadikan kita dalih untuk perang baru. Di kabin belakang, Nadia memutar berita internasional di layar laptopnya.
CNN, BBC, dan beberapa media Timur Tengah mulai menayangkan potongan video. Rekaman yang menampilkan kapal Indonesia dengan keterangan diduga membawa material militer ke Gaza, namun Nadia tahu rekaman itu hasil manipulasi. Ia mengenali potongan video miliknya, tapi dengan adegan yang disusun ulang, suara diubah, dan narasi dimelintir. Laila masuk membawa secangkir teh panas. "Kau tidak makan sejak subuh," katanya lembut. Nadia menatap layar dengan mata merah. "Mereka menuduh kita teroris, Laila. Semua pengorbanan ini bisa hilang begitu saja karena rekaman palsu." Laila duduk di sampingnya. "Kebenaran akan tetap hidup, meski orang menutup mata. Tapi kita harus berjuang agar dunia bisa melihatnya." Nadia menatap cangkir teh itu, lalu berkata pelan, "Teh ini seperti laut, tenang di permukaan, tapi di dalamnya bisa saja badai." Laila tersenyum kecil. "Mungkin itu sebabnya kau ditakdirkan jadi jurnalis, karena kau tahu bagaimana mendengarkan ombak." Di ruang komunikasi, Bayu dan dua teknisi sibuk memeriksa peralatan. "Kita harus kirim bukti asli sebelum mereka meluncurkan video editan mereka sepenuhnya," ujar Bayu cepat. Teknisi menjawab, "Sinyal ke satelit diblokir sebagian. Ada interferensi dari sumber luar. Dari arah mana?" tanya Arga yang baru masuk. "Dari utara. Mungkin kapal pengintai." Bayu mengerutkan dahi. "Kita belum keluar dari permainan mereka." Ia menatap peta elektronik di dinding, di mana titik merah berkedip pelan di sekitar kapal mereka. Mereka masih memantau. Sore harinya, mereka berlabuh di pelabuhan kecil Siprus. Bendera Indonesia dikibarkan setengah tiang di kapal, tanda penghormatan bagi Raffi, sang operator radio yang meninggal. Tim kedutaan Indonesia sudah menunggu, bersama beberapa wartawan internasional yang haus berita. Seketika kilatan kamera dan pertanyaan bertubi-tubi menyerbu. "Kapten, benarkah kapal Anda membawa senjata? Apakah Anda bekerja sama dengan milisi di Gaza? Apakah Indonesia melanggar embargo internasional?" Arga berdiri tegak. Wajahnya datar tapi suaranya tegas. "Kami membawa obat, makanan, dan harapan. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau ada yang menuduh kami membawa senjata, tunjukkan buktinya. Kami membawa nyawa, bukan peluru." Sorak kecil terdengar dari relawan di belakangnya, tapi sebagian wartawan tetap menatap tajam, seperti serigala yang mencium darah. Nadia merekam semuanya dengan kameranya sendiri. Ia tahu, setiap kata Arga akan menjadi bahan bakar untuk dua sisi, kebenaran dan manipulasi. Malam itu, di hotel sederhana tempat mereka menginap, suasana semakin tegang. Bayu menatap layar laptop yang menunjukkan jaringan Dark Channel, saluran komunikasi militer global yang ia tembus dengan akses terbatas. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. File bertajuk Mirror Lock Indonesia dengan cap logo tak dikenal, The Dominion Group. Ia membuka file itu. Terdapat jadwal rilis video editan lengkap dengan daftar media bayangan yang akan menyebarkannya. Lebih mengejutkan lagi, tercantum nama seorang pejabat tinggi dari negeri mereka sendiri sebagai informan lokal. Bayu menatap layar itu lama, seolah tak percaya. Jadi pengkhianatnya bukan hanya di kapal. Arga masuk. "Apa yang kau temukan?" Bayu menunjuk layar. "Ini lebih besar dari dugaan kita. Ada permainan politik. Mereka ingin menjatuhkan reputasi Indonesia agar tak lagi dipercaya dalam misi kemanusiaan internasional." Arga mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kita tidak bisa diam." Di sisi lain, Nadia menatap kamera di tangannya. Ia memutuskan untuk mengunggah video dokumentasi versi asli tanpa editan ke kanal pribadinya di platform internasional. Dia tahu risikonya besar. Bisa saja kanalnya diblokir, bahkan dirinya diburu. Tapi bagi Nadia, diam berarti berkhianat. Ia mengetik judul The Truth Behind Operation Mirror, exclusive from Indonesian Humanitarian Ship. Tombol upload ditekan. Progres bar bergerak lambat, 10%, 25%, 60%, lalu berhenti. Koneksi diputus. Terlalu cepat mereka mendeteksi, gumam Nadia kesal. Laila datang membawa modem satelit portabel. "Gunakan ini. Aku simpan dari pasokan medis darurat." Nadia menatapnya heran. "Kau tahu bisa berakibat serius." Laila tersenyum samar. "Kau tahu yang lebih serius? Kebenaran yang terkubur." Dengan bantuan Laila, koneksi tersambung lagi. Dalam beberapa menit, video itu terunggah sepenuhnya. Namun sesaat kemudian notifikasi masuk. "Konten Anda sedang dalam peninjauan kebijakan global." Nadia terdiam. "Bahkan kebenaran pun sekarang butuh izin untuk dilihat," katanya getir. Keesokan paginya, dunia berubah. Tagar Is Operation Mirror dan Red White Truth menjadi viral.
Video Nadia disalin ribuan kali sebelum sempat dihapus, menyebar ke jaringan independen dan forum-forum aktivis. Beberapa media besar mulai mempertanyakan keaslian laporan sebelumnya. Komentar publik terbelah dua. Ada yang menuduh Indonesia berbohong, ada pula yang membela dan menuntut investigasi independen. Arga menatap siaran langsung di layar TV hotel dengan wajah muram. Kita baru saja memenangkan kebenaran. Tapi perang informasi baru dimulai. Bayu memandang keluar jendela, di mana laut biru tampak tenang di kejauhan. Operasi cermin, katanya lirih. Mereka tidak butuh senjata untuk menghancurkan bangsa. Mereka cukup memecahkan kepercayaan. Nadia yang duduk di sudut menatap kameranya. Kalau begitu, kita harus jadi cermin yang memantulkan cahaya, bukan bayangan. Sore harinya, delegasi PBB datang meminta klarifikasi resmi. Arga menyerahkan semua data, video mentah, serta chip enkripsi. Seorang pejabat senior PBB berkata, "Ini bisa membuka kasus besar, Kapten. Tapi ingat, kebenaran punya musuh dari segala arah." Arga menatapnya dalam-dalam. "Kami sudah terbiasa menghadapi musuh bersenjata. Tapi kali ini, kami berhadapan dengan musuh yang bersembunyi di balik layar." Malam turun dengan sunyi yang ganjil. Di luar, lampu-lampu pelabuhan memantul di permukaan laut, menciptakan pantulan seperti ribuan mata yang mengintai. Bayu berdiri di dek kapal, menatap air yang bergelombang lembut. Ia melihat bayangan dirinya terpantul samar. Namun di sisi lain pantulan itu seolah ada sosok lain yang menatap balik. Suara langkah lembut mendekat. "Nadia, kau masih memikirkan Raffi?" Bayu mengangguk pelan. "Dia bagian dari permainan ini. Tapi mungkin dia juga korban." "Semua orang di kapal ini korban," jawab Nadia lembut. "Tapi kita juga saksi." Bayu menatapnya. "Kau tahu, dunia mungkin tidak pernah benar-benar mencari kebenaran. Mereka hanya mencari versi yang paling nyaman." Nadia tersenyum pahit. "Maka tugas kita bukan membuat mereka nyaman, tapi membuat mereka berpikir." Beberapa jam kemudian, pesan masuk ke ponsel satelit Arga. Sumber tidak dikenal, hanya bertuliskan satu kalimat, "The mirror is not broken yet." Arga memandang layar lama, ia lalu berkata pelan kepada Bayu dan Nadia, "Berarti bayangan mereka masih ada, dan permainan ini belum selesai." Di kejauhan, kamera pengintai di menara pelabuhan menyorot kapal merah putih dari atas. Cahaya matahari sore memantul di permukaannya, menciptakan bayangan besar di laut. Seolah kapal itu sedang menatap pantulannya sendiri. "Operasi cermin," bisik Nadia dalam hati. Mereka ingin menipu dunia dengan bayangan. Tapi mungkin dari pantulan itulah cahaya sebenarnya akan muncul. Laut itu masih sama, biru, luas, dan penuh rahasia. Namun bagi mereka yang pernah berlayar di atasnya, laut kini menyimpan lebih dari sekadar gelombang. Ia menyimpan cerita, luka, dan doa yang tidak pernah berhenti berbisik di antara angin. Sudah 2 minggu sejak operasi cermin terbongkar. Kapal merah putih kini berlabuh di pelabuhan militer Indonesia untuk pemeriksaan dan pemulihan. Namun di balik semua laporan diplomatik dan berita internasional, ada keheningan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata apapun. Kapten Arga berdiri di dek kapal, memandangi garis pantai yang mulai tampak di kejauhan. Ia mengenakan seragam lamanya, seragam yang sudah lama tidak ia pakai sejak pensiun dari TNI. Angin laut meniup rambutnya yang mulai memutih, dan matanya menatap jauh ke cakrawala yang terbakar jingga. "Setiap kali aku melihat laut," katanya pelan, "aku selalu merasa sedang ditatap balik." Di sampingnya, Letnan Bayu berdiri tegak. "Laut tidak pernah tidur, Kapten. Ia hanya menyimpan segalanya dalam diam." Arga menatap perwira muda itu dengan senyum samar. "Kau sekarang lebih bijak dari gurumu." Bayu menunduk hormat. "Saya belajar dari mereka yang tak pernah menyerah." Sementara itu, Nadia duduk di bawah menara pelabuhan, menulis di buku catatannya. Tulisan tangannya cepat, emosional, seperti berkejaran dengan waktu. Di sampingnya, kamera kecilnya tergeletak. Kamera yang telah menyimpan seluruh perjalanan mereka dari awal hingga akhir. Ia menulis, "Kebenaran bukan sesuatu yang kita temukan. Itu adalah sesuatu yang kita jaga agar tidak punah." Tiba-tiba notifikasi di ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari redaksi internasional. "Video Anda diakui sebagai bukti resmi oleh Dewan HAM PBB. Terima kasih atas keberanian Anda." Matanya memanas. Untuk sesaat, dunia terasa kembali bernapas. Ia menatap ke arah kapal merah putih dan tersenyum tipis. "Untuk semua yang telah pergi," bisiknya, "ini bukan akhir, ini permulaan." Di ruang mesin yang kini sunyi, Laila tengah menyusun kembali peralatan medis yang tersisa. Ia menemukan sebuah benda kecil di antara tumpukan kotak logistik.
teko emas tua, sedikit penyok di sisi kanan. Benda itu dulu milik Raffi, yang sering menyalakan pemanas air di tengah malam untuk membuat teh bagi semua relawan. Laila mengusap debu di permukaannya dan seolah melihat bayangan Raffi tersenyum di pantulannya. Ia menutup matanya sejenak. Kau sudah menebus kesalahanmu, Raffi, dan laut telah memaafkanmu. Ia menaruh teko itu di meja ruang makan kapal sebagai simbol kenangan, sebuah benda kecil yang menjadi saksi perjalanan besar. Sore itu, mereka semua berkumpul di dek atas untuk upacara penghormatan terakhir bagi para korban misi. Bendera Indonesia dan Palestina berkibar berdampingan, ditiup angin lembut dari arah barat. Arga berdiri di depan memegang mikrofon. Suaranya tenang tapi bergetar, setiap kata terasa seperti doa. Kita berangkat dengan hati, bukan dengan senjata. Kita datang untuk menolong, bukan untuk berperang. Tapi dunia selalu punya caranya sendiri menguji niat baik manusia. Hari ini kita tidak hanya mengenang mereka yang gugur, tapi juga mengingat bahwa kebenaran, meski tenggelam, akan selalu mengapung kembali ke permukaan. Bayu, Nadia, dan Laila menunduk diam. Beberapa relawan lain meneteskan air mata. Di ujung dek, sebuah karangan bunga putih dilemparkan ke laut. Ombak kecil datang membawa bunga itu menjauh perlahan tapi pasti, hingga lenyap di antara cahaya sore. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang dari markas PBB. Laporan resmi menyebutkan bahwa The Dominion Group, organisasi di balik operasi Cermin, dibubarkan dan beberapa anggotanya ditangkap. Namun nama-nama besar yang ada di balik layar masih belum terungkap. Bayu membaca berita itu sambil menghela napas panjang. Bayangan mereka memang dipukul mundur tapi belum hilang. Arga menepuk bahunya. Bayangan hanya bisa ada kalau ada cahaya. Tugas kita sekarang menjaga agar cahaya itu tidak padam. Nadia datang membawa surat dari Jakarta. Presiden ingin bertemu tim relawan dan memberikan penghargaan, katanya sambil tersenyum. Arga tertawa kecil. Penghargaan? Aku hanya ingin kapal ini diperbaiki dan siap berlayar lagi. Bayu menatapnya heran. Berlayar lagi, Kapten? Arga mengangguk. Masih banyak laut lain yang menunggu bantuan. Dan selama laut belum tidur, tugas kita belum selesai. Malam pun tiba. Kapal merah putih berlabuh tenang di dermaga. Lampu-lampu kota memantul di permukaan air seperti bintang-bintang yang jatuh ke laut. Nadia duduk di tepi dek, menyalakan kamera untuk terakhir kalinya. Ia mengarahkan lensa ke arah Arga, Bayu, dan Laila yang berdiri di depan bendera merah putih. Suara lembutnya terdengar sebagai narasi penutup. Mereka menyebutnya kapal bantuan, tapi bagiku kapal ini adalah doa yang mengapung di atas gelombang. Setiap dentum ombak adalah nama, setiap tiupan angin adalah pesan, bahwa di dunia yang penuh kebohongan, masih ada manusia yang berani jujur, bahwa di tengah kebisuan politik masih ada suara yang memilih berdoa, dan selama laut belum tidur, harapan tidak akan mati. Arga menatap laut yang bergelombang pelan, lalu menoleh pada Nadia. Kalau nanti ada yang menanyakan, apa arti perjalanan ini, apa yang akan kau jawab? Nadia menatap langit, lalu tersenyum. Aku akan bilang, kami bukan pahlawan. Kami hanya orang-orang biasa yang menolak berpaling saat dunia menutup mata. Angin malam bertiup lembut. Laila memegang teko emas Raffi dan menuang teh ke 3 cangkir kecil. Untuk persahabatan, katanya. Bayu menimpali. Untuk kebenaran. Arga mengangkat cangkirnya tinggi. Untuk mereka yang tak sempat pulang. Mereka meneguk teh itu dalam diam, sementara kamera Nadia merekam detik-detik terakhir misi. Di layar kecilnya, wajah-wajah itu terlihat damai, diterangi cahaya bulan yang lembut, cahaya yang tak bisa dibohongi oleh siapapun. Subuh menjelang, kabut tipis kembali turun, menyelimuti pelabuhan. Kapal merah putih mulai bergerak pelan, meninggalkan dermaga, seperti menolak berdiam terlalu lama di darat. Dari kejauhan, suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya, seolah laut sedang berbicara. Dan di antara suara itu, Nadia menulis kalimat terakhir dalam catatannya. Mereka bilang laut tidak punya hati, tapi aku tahu, laut punya ingatan. Ia menyimpan setiap keberanian, setiap pengorbanan, setiap doa yang tak sempat selesai diucapkan. Laut tidak pernah tidur, karena ia adalah saksi dari mereka yang memilih bangun lebih awal dari dunia. Kamera berhenti merekam tepat ketika matahari pertama muncul di ufuk timur. Cahayanya memantul di lambung kapal, menyalakan tulisan di sisi kanan. Kapal merah putih, misi kemanusiaan Indonesia. Dan di bawahnya, garis ombak berkilau seperti tinta emas di halaman terakhir sebuah kisah yang tak akan pernah benar-benar berakhir.